Kekhalifahan Bani Abbasiyah atau dinasti Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa di Baghdad dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi dan berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 Masehi di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Al-Andalus. Bagaimana sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Sejak awal berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah, kelompok Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah yang merupakan pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tapi hak setiap muslim. Masalah itu terus memburuk. Hingga pertengahan abad ke-8, banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang Muslim non-Arab. Mereka yang kebanyakan dari Persia ini merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak yang lebih tinggi. Keadaan pun semakin memburuk oleh perang saudara antar sesama Bani Umayyah yang oleh masyarakat telah dicap bermoral buruk. Permasalahan yang menimpa pemerintahan Bani Umayyah memicu lahirnya gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah pun didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan Bani Umayyah dengan tambahan Paksi Yaman, Mawali, Khawarij, dan Syiah. Kelompok inilah yang mendukung Abdul Al-Abbas As-Sappah, keturunan paman Nabi Muhammad, untuk melakukan revolusi guna menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Selain Abdul Abbas As-Sappah, salah satu tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abdul Abbas As-Sappah merekrut Abu Muslim Al-Khurasani sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Peran Abu Muslim Al-Khurasani begitu sentral ketika menjadi agen propaganda gerakan Abbasiyah pada tahun 746 Masehi. Ia mampu menarik simpati rakyat Khurasan untuk menggalang kekuatan politik dan mendeklarasikan gerakan oposisi Abbasiyah. Setahun kemudian, yakni pada tahun 747 Masehi, Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan pada kekuasaan Bani Umayyah di Merv yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Pertempuran ini berlangsung hingga mampu menguasai Herat, Balkh, Bukharistan, Tirmid, Samarkand, dan Bukhara. Peperangan Revolusi Abbasiyah memuncak pada tahun 750 Masehi ketika terjadi pertempuran Zab
yang menandai runtuhnya Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II, berhasil ditangkap dan terbunuh di Mesir, dan kemudian Abdul Abbas As-Saffah resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah pertamanya. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode-periode tersebut diantaranya sebagai berikut. Periode pertama antara tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua antara tahun 847 Masehi sampai tahun 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga antara tahun 945 Masehi sampai tahun 1055 Masehi disebut masa kekuasaan dinasti Bani Buwawih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat antara tahun 1055 Masehi sampai tahun 1194 Masehi disebut masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, dan disebut juga masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima antara tahun 1194 Masehi sampai tahun 1258 Masehi disebut masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitaran Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya, yang pertama adalah Al-Mahdi yang berkuasa antara tahun 775 Masehi sampai tahun 785 Masehi. Yang kedua adalah Al-Hadi yang berkuasa antara tahun 775 Masehi sampai tahun 786 Masehi. Yang ketiga adalah Harun ar-Rasyid yang berkuasa antara tahun 786 Masehi sampai tahun 809 Masehi. Yang keempat adalah Al-Ma'mun yang berkuasa antara tahun 813 sampai tahun 833 Masehi. Yang kelima adalah Mutasim yang berkuasa antara tahun 833 sampai tahun 842 Masehi. Yang keenam adalah Al-Watsik yang berkuasa antara tahun 842 Masehi sampai tahun 847 Masehi. Yang ketujuh adalah Al-Mutawakkil yang berkuasa antara tahun 847 Masehi sampai tahun 861 Masehi. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian, mulai irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Tetapi seiring berjalannya waktu, timbul berbagai persoalan yang kian melemahkan kekuasaan kekhalifahan Bani Abbasiyah yang akhirnya mengalami keruntuhan. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor pertama adalah persaingan antar bangsa. Kekhalifahan Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun, dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Oleh karena itu, muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Faktor kedua adalah kemerosotan ekonomi. Meskipun sempat bergelimbang kekayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Faktor ketiga adalah faktor dari perang salib. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Faktor keempat adalah serangan dari bangsa Mongol dan berakhir dengan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Setelah jatuhnya Baghdad, salah seorang keluarga Bani Abbasiyah yang bernama Al-Mutansir Billah berhasil meloloskan diri ke Kairo. Di Kairo, Sultan Az-Zahir Baibars yang merupakan Sultan Mamluk Mesir pada saat itu menobatkan Al-Mutansir Billah sebagai khalifah walaupun tanpa kekuasaan politik, dan dimulailah era baru kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berpusat di Kairo mulai tahun 1261 Masehi di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir.